gue merasa, bukan merasa ya, tapi gue kepikiran gitu terkait isu ini sih, video, bukan video ya, berita hoax ya, berita hoax lah ya, let's say berita hoax. Berita hoax ini tuh sebenarnya kalau kita mau coba apa bilangnya ya, si berita hoax ini yang salah tuh sebenarnya siapa sih, beritanya atau orang yang menyebarkannya atau orangnya gitu, entah orang yang menyebarkan, sorry, entah orang yang menyebarkan atau orang yang bikin gitu. Kira-kira menurut kalian gimana? Kalau menurut gua, kalau kita balik ke etika itu kan sebenarnya gimana cara kita bersikap ya, berperilaku gitu. Jadi kalau menurut gua sebenarnya sumbernya kesalahan yang ada di hoax itu bisa tersebar ya sebenarnya itu adalah salah orang gitu, orang yang nyebarin ataupun si perusahaan yang membuat informasi itu dan disebarkan ke publik. Kalau menurut gua sih gitu. Berarti orangnya, bukan. Ya orangnya, bukan informasinya kalau menurut gua pribadi ya. Nah, kalau Mas Fendi gimana? Sebetulnya apa ya, kalau dari pandangan gua ini kan terkait penyampaian informasi gitu ya, cuma informasinya kan udah tersebar meluas gitu ya. Terus informasi yang disampaikan itu mungkin ya bisa dibilang bisa beritanya bisa betul atau salah gitu ya. Nah, yang salah atau yang salah informasinya atau orangnya itu mesti kita cari tahu dulu nih awalnya dari si Kronologisnya. dari si informasinya tuh. Contoh case-nya misalkan kita nyampain informasi gitu ya ke orang, tolong gue punya informasi seperti ini, gue sampaikan ke orang lain. Nah dari orang lain kan bisa mempersepsikannya bisa berbeda-beda tuh. Oke. Ya kan, entah dia mempersepsikan sebagai pro atau sebagai kontra, itu tergantung yang terima informasi. Nah dari yang menerima yang diterima tadi, kalau memang dia pro terhadap informasi itu, dia akan menyampaikan ke orang lain itu pro-nya sesuai dengan yang dia sesuai dengan yang dia yakini itu. Kalau misalkan orangnya yang disampaikan informasinya itu kontra gitu, nah dia akan menyampaikan informasi itu ke orang lain itu informasi sebagai yang kontra yang dia tonjolkan gitu. Seperti ini sebenarnya kita bisa tarik kesimpulan sebenarnya udah di orangnya, tapi yang satu tuh perspektifnya karena memang dia sudah ada perspektif masing-masing. Jadi tadi kalau Mas Mendi bilang konteksnya itu pro kontra, berarti udah memang sudah tahu nih arah beritanya mau kemana gitu berarti kan. Kalau tadi Mas Lutfi kan berarti ngomong bahwa si orang itu tuh lebih ke ya si pembuat beritanya gitu, arahnya buat yang buat beritanya, jadi tokohnya gitu. Iya. Jadi ya kayak misalkan kalau misalkan media tuh ya salah medianya gitu, salah reporter, salah media, sampai mungkin ada editor dan segala macam, itu yang salah tuh. Iya, Gitu kan. itu Berarti yang itu salah. perspektifnya kurang lebih sama orangnya, tapi beda perspektif di sininya nih. Yang satu tuh orang dari sisi pemberi informasinya, yang satu tuh berarti dari sisi si penerima informasinya. Berarti konteksnya yang satu persepsi, yang satu tuh ya sebagai yang inilah ya, yang memberikan infonya gitu, kira lebih gitu ya berarti. Iya betul. Berarti, nah kalau misalkan dari sisi bilangnya dari sisi yang punya beritanya, yang menyebarkan berita lah, dari sisi yang si ininya itu tuh nanti apakah dia bagaimana memitigasi supaya hal itu tuh bisa diminimalisir nih beritanya. Oh ternyata yang ini salah nih beritanya nih, sebagai kita yang konsumen nih kita harus seperti apa gitu. Kalau tadi di yang ditanyain adalah peran kita sebagai kita yang terima ya berarti ya. Iya, Kita yang menerima informasi, artinya ya kita perlu meningkatkan literasi baca kita gitu sebenarnya. Karena kan dengan literasi baca itu ada timbul kita jadi lebih kritis terhadap informasi yang kita terima. Jadi nggak melulu informasi yang kita terima itu langsung main kita sebar aja gitu. Jadi perlu ada pemrosesan dulu, apakah cross check gitu. Jadi ada proses cross check dulu harusnya sebagai penerima informasi sebelum kita menyebarkan informasi itu. Jadi kan kita tahu dulu nih sebenarnya informasi yang kita terima itu
ini informasi yang bisa dipercaya atau enggak, terus valid atau enggak sumbernya, terus juga kayak informasi ini sebenarnya bisa jadi itu informasi lama tapi cuman ada proses editing kayak gitu kan. Jadi kan kita sebagai penerima itu untuk memitigasi itu harusnya kita bersikap lebih kritis gitu kalau menurut saya. Tapi kan ya kita coba ngomong sedikit data lah ya kan. Literasi Indonesia kan masih termasuk rendah nih. Ya. Apakah cuma dari situ aja? Misalnya gini, kita harus bisa ya harus baca runut gitu. Sedangkan kan kalau mungkin kita baca berita online sekarang kan secara judul juga cukup ini ya mengganggu gitu. Sangat disayangkan lah kalau bagi saya sebagai konsumen tuh melihat ini sangat disayangkan gitu, kayaknya kok judulnya begini ya, padahal isinya tuh jauh daripada judulnya gitu. Jadi kayak cuman seolah-olah tuh judulnya dibikin eye catchy aja gitu. Jadi orang tuh seolah-olah tuh dari baca judul tuh mungkin persepsi dulu itu bisa dipakai. Misalkan cerita tentang kalau cerita tuh mungkin contoh cerita Malin Kundang misalkan. Biasanya ada kayak cerita pendeknya kan, dia tuh tentang cerita si anak durhaka misalkan. Oh, kita udah tahu nih alurnya nih siapa durhaka kepada ibu. Udah clear tuh, biasanya dari subjudulnya tuh udah oh iya nyarek sini gitu. Nah, tapi kan waktu itu nggak berlaku dengan yang sekarang nih, dengan berita yang sekarang nih. Dari baca judul, bisa ada subjudul kecil kan, atau apalah mungkin yang menjelaskan sedikit. Itu kan itu nggak berlaku. Nah, bagaimana caranya supaya orang tuh bisa gitu, maksudnya bisa langsung memilah oh ini salah nih gitu. Kalau gue boleh berpendapat ya terkait yang disampaikan tadi, itu menurut gue itu bukan apa ya, bukan penyebaran atau berita palsu sih. Kalau itu menurut gue lebih ke arah clickbait nggak sih? Waduh, clickbait ya. Dimana orang atau masyarakat tertarik membaca sesuatu yang pengen kita publish itu. Jadi makanya kita buat judulnya yang agak kontroversi, judulnya yang agak nyeleneh. Pas kita buka, lah kok begini isinya gitu. Itu nggak sih, bener nggak sih? Ya bisa jadi ke arah situ, tapi bisa jadi kan sekarang kalau kita ngomong dari sisi bisnis ya, bisnis nih, perspektif bisnis nih, itu kan juga sebenarnya ngaruh ke bagian kalau mereka mau ngiklan. Ngiklan tuh gini maksudnya, kan sekarang kalau kita ngiklan itu di digital advertising lah, digital ads ya, itu kan pasti yang dilihat traffic orang berkunjung ke iklan itu kan. Nah pasti kan ini saya nggak tahu gimana ini, gue nggak tahu gimana pasti si sistematikanya itu bakal seperti apa, tapi yang jelas ketika si berita itu sering dikunjungi, berarti kan kalau misalnya kita membaca si iklan itu kan ada dia metodenya tuh pay per view ya namanya kalau si iklan itu. Ada pay per view, ada pay per click atau yang download lah, banyak lah pokoknya modelnya, nanti bisa mungkin bisa itulah ada literasi sendiri tuh. Tapi mungkin sih goalsnya ke arah situ ya. Jadi kan ya kita balik lagi kalau kita ngomong tentang berita ya, berita kan juga butuh ini ya, apa namanya, uang untuk bekerja dalam tanda kutip gitu, untuk bisa beroperasi gitu, supaya si reporter bisa nyari berita, terus editornya bisa membaca beritanya, sortir kata-katanya, dia tanya potong dan sebagainya gitu kan. Itu sih salah satunya yang kayaknya sih kalau dari sisi bisnisnya saya ngerti gitu, gue ngerti gitu. Nah tadi sempat terkait dengan Mas Fendi ini tadi perspektifnya yang tokohnya nih tadi kan, si orang yang kalau misalkan tadi tuh biasanya sering terjadi di keluarga-keluarga, apalagi mendekati ini ya, apa namanya, musim-musim pemilu seperti ini gitu. Tiba-tiba om nge-share berita ceting gitu. Om yang mungkin secara kita nggak kenal, ternyata udah yang jauh lah, tiba-tiba nge-share di grup WhatsApp ini gini gitu. Nah itu gimana nih mitigasinya supaya, kan kadang-kadang mohon maaf ya, kalau namanya orang ke orang kan kita ngasih tahu tuh suka bebal, dalam tanda kutip bebal atau ngelawan balik gitu. Gimana cara supaya kita intinya bisa memitigasi masalah supaya si hoax itu tuh nggak tersebar lagi gitu. Jadi cukup berakhir di grup itu saja, misalkan contohnya. Soalnya gini, gue kalau saya pribadi, kalau gue pribadi itu ngelihatnya ada pasti nanti kan ya kita harus bisa bukan edukasi, tapi mungkin lebih ke ngasih tahu, ngerem lah, kayaknya ini kurang pantas deh di share di sini gitu, atau misalkan kayak yang
kita bisa balas dengan, kalau saya pribadi sih biasanya pakai stiker-stiker lucu aja gitu. Jadi atau diputar lagi beritanya, jadi dia ngomong itu ya kita kasih berita lucu lagi aja, misalkan share dari Instagram Reels apa yang lucu-lucu, tembak ke situ, jadi supaya berita yang itu tuh kekubur gitu. Itu sih kalau dari saya pribadi ada salah satu cara mitigasi gitu. Tapi mungkin Mas Fendi kira-kira ada nggak caranya nih, mungkin sharing gitu, gimana caranya supaya beritanya jadi ini itu beritanya itu nggak langsung tersebar ke orang lain lagi gitu. Udah tahu nih, kita tahu nih berita ini salah nih, ngaco nih misalkan. Tadi kalau misalkan kata Mas Lutfi itu ternyata ini beritanya nggak reliable, nggak valid nih ternyata nih, beritanya berita kantor berita ecek-ecek misalkan. ya. Kalau supaya beritanya nggak kesebar sih, kalau dari gua pribadi sih mulai dari diri sendiri sih kalau gua melihatnya. Karena kan kita nggak bisa kayak ngatur orang-orang tolong jangan di forward, jangan di ini, atau misalkan dari kita dapat informasi dari grup ya, terus salah satu orang ngirim informasi ke grup gitu ya, terus kita informasi di entah di Japri atau di grup tersebut, tolong ini jangan disebarluaskan. Nah itu kan nggak bisa kita atur lah kayak gitu kan, artinya orang-orang itu di luar jangkauan kita lah untuk kita atur. Nah yang bisa kita atur apa, itu adalah diri kita sendiri. Jadi kalau misalkan dapat informasi seperti itu dan kita tahu dari mana kalau itu beritanya palsu atau enggak, kan kita pasti membandingkan, atau misalkan kita dapat informasinya utuh gitu, bahwa enggak gitu loh, berita yang disampaikan di grup itu enggak seperti itu, harusnya seperti ini gitu. Nah itu berhenti. Kalau memang beritanya salah ya kita nggak usah share, kita stop sampai di situ gitu. Tapi kalaupun memang berita itu benar gitu ya, itu baru bisa kita share ke yang lain supaya orang lain juga mengerti bahwa ini berita ini penting loh gitu. Tapi si informasi itu menurutku perlu kita validasi lagi sebelum kita ingin teruskan sih. Menurut gua itu yang kurang kalau gua perhatiin di beberapa grup, termasuk di grup keluarga gue sendiri. Kayak misalnya entah dari orang tua dapat informasi dari grup RT, nah grup RT diterusin ke keluarga, dan keluarga itu biasanya gue cek lagi, ini bener nggak, ini terkait apa nih informasi ini gitu ya. Kayak contoh kasusnya kayak kemarin vaksin gitu kan, vaksin apa? Vaksin corona, COVID. COVID kan. Itu kan ada informasi yang disampaikan ke yang mungkin dapat lah ya ke grup keluarga itu, bahwa jangan divaksin, nanti ada microchip itu yang dipasang ya kan. Itu salah satu berita yang disampaikan. Nah itu kan menurut kita informasi itu tuh ya jelas-jelas nggak bener gitu loh. Ya walaupun teknologi sudah canggih dan segala macam canggih, tapi menurut gua perlu dibuktikan kebenarannya gitu. Nah, gimana caranya kalau memang masih ragu dengan informasi itu, ya jangan diteruskan, karena kita nggak bisa memvalidasi bahwa ini informasi bener loh. Karena kalaupun kita sebarkan ke orang lain, ya menurut gua salahnya di kita, karena kita menyebarkan informasi kan itu belum tentu berita itu benar gitu. Mungkin kalau gue sedikit nambahin dari yang Mas Fendi setuju tadi, bahwa memang kita punya andil di situ, gimana caranya kita menstop penyebaran itu kalau memang itu berita yang salah gitu ya. Tapi menurutku kita juga perlu bisa jadi kita mencari informasi dari sumber yang lebih valid dan lebih reliable gitu. Karena kan posisinya di situ berarti kita bisa memposisikan diri bahwa literasi baca kita jauh lebih baik daripada mungkin literasi yang ada di keluarga besar kita gitu kan. Jadi kita bisa nge-counter berita itu dengan berita yang kita udah pastiin sendiri bahwa itu berita benar gitu. Jadi nantinya harapannya adalah yang akan tersebar adalah berita yang sudah kita yakini bahwa itu benar gitu. Jadi kita belokin tuh dari berita yang tadi nggak jelas gitu ya informasinya datang dari mana, kita counter dengan berita yang kita udah recheck sendiri itu memang berita yang bisa dipercaya gitu. Jadi pada akhirnya nanti yang tersebar adalah berita yang benarnya gitu. Bisa sih kayak gitu.
Kalau ngeceknya itu berarti kita harus baca dulu kan? Atau Iya, betul. ada misalkan gini, kayak satu apa kayak bilangnya apa ya aplikasi atau apa gitu. Jadi oh ini kayak berarti nggak Webes. sini deh arahnya gitu. Ini kayak Iya. maksudnya ini sini deh Iya, gitu. bisa jadi kan di Indonesia juga sebenarnya banyak kan yang mungkin website-website yang udah terpercaya gitu. Jauh lebih baik kita ambil dari situ terus kita yang share buat nge-counter berita yang tadi yang nggak jelas asal usulnya dibandingkan kita harus mungkin dari perspektif gua sendiri kalau gua hanya yang benar itu buat gua sendiri ya percuma gitu. Mending gua pakai itu juga buat menjaga agar di keluarga besar gua juga jangan sampai ada orang yang ikut jadi oknum yang nyebar berita nggak bagusnya gitu ya gitu. Oke, mungkin berarti kita sepakat ya bahwa sebenarnya pada dasarnya sih ada cara-caranya lah ya Ya. untuk cross check, entah kita speed reading lah, baca oh kayaknya nggak kesini deh arahnya nih, judulnya ngaco, ininya ngaco, atau mungkin kayak kalau nggak salah sempat baca juga ada apa sih bukan aplikasi ya, website gitu, memang dia saya sih bilangnya kayak relawan gitu ya, kalau kalau itu kayak misalkan cek fakta atau apa gitu, kayak banyak deh sekarang yang Ya. forum-forum memang dia bikin khusus untuk mengurangi mitigasi si hoax ini supaya tidak tersebar. Nah, pertanyaan lain adalah di satu sisi kan tadi yang bikin tuh sebenarnya si kantor berita nih. Tadi konteksnya misalkan beritanya berita hoax ini. Kalau dari sisi etikanya sendiri, kan ya kita balik lagi tadi kita bahwa berita itu kantor berita atau kantor media gitu kan pasti butuh ini ya, butuh makan lah, butuh uang untuk beroperasi gitu. Salah satu cara kan dari advertising tadi gitu kan. Nah, dengan cara tadi sebenarnya itu kalau yang saya pelajari salah satunya tuh untuk untuk nge-boost supaya orang berkunjung nih. Nah, kira-kira dari sisi etikanya tuh beretika atau masih dari sisi itunya? Kalau menurut gue sih sebenarnya itu bisa dianggap jadi kalau yang tadi ditanyain sebenarnya itu ada dua perspektif. Kalau dari segi perusahaan bisa jadi dia bilang beretika karena mungkin kompetitornya juga melakukan hal yang sama. Tapi kalau itu dari perspektif pembaca apalagi yang dia punya literasi baca yang tinggi gitu ya, itu jadi kurang beretika. Kenapa? Karena kan jadinya dia membuat orang atau merugikan orang demi keuntungan dia sendiri gitu. Kayak kalau kita tarik ke teori etika yang pernah kita dapat kan itu berarti masuknya ke kayak ethical egoism gitu, dimana dia cuma mementingkan kepentingan kelompoknya yang mana yaitu adalah perusahaan dia, gimana caranya dia tetap punya pengunjung beritanya dan itu bisa nge-boost pendapatan dia gitu tanpa dia melihat gimana akibatnya buat si orang-orang yang baca gitu sebenarnya. Berarti masih inilah ya, dikatakan masih dibilang bias juga iya, tapi di satu sisi juga ya nggak bisa karena memang cuma satu-satunya cara gitu. Iya benar. Tapi dari sisi regulasinya ya memang saya sih jujur nggak tahu, gue sih nggak tahu ya kalau dari sisi regulasinya tuh sebenarnya ada nggak sih, tapi setahu gue tuh ada tuh untuk memang melindungi si konsumen saja, tapi bukan dari sisi menyadur ceritanya gitu. Makanya tadi kan kalau maksudnya menyadur tuh ya jadi sebelum di post gitu, ini tuh udah ada saringannya lagi gitu. Itu sih yang sangat disayangkan, jadi nggak ada mitigasi di situnya gitu. Itu sih yang kalau bisa tuh harusnya ada gitu. Dan mungkin kayak gitu kan sebenarnya balik ke komitmen si perusahaan kan. Maksudnya apakah memang dia pada saat mencari berita atau meminta berita dari reporternya dia minta yang penting beritanya bisa terekspos dengan sangat cepat dan bisa dibaca orang banyak tanpa melihat kontennya benar atau salah, atau komitmen dia emang dia kepingin yang berita yang berasal dari perusahaan dia adalah hanya berita-berita yang benar kayak gitu kan. Itu balik lagi juga ke komitmen perusahaan gitu, mau atau enggak itu sih. Oke. Kalau menurut Mas Fendi nih tadi terkait dengan sisi etika bisnis ya tadi kan, sisi etikanya tuh terkait dengan si beritanya lah gitu. Nah menurut Mas Fendi itu gimana?
bagaimana Tadi kan sorry kan kalau Mas Fendi kan tadi bilang bahwa perspektifnya itu dari sisi inilah ya, sisi orang. Jangan sampai nih ada orang menyebarkan satu sama lain gitu kan. Jadi kayak pesan berantai gitu kan. Nah, kalau Mas Fendi itu nanti menurut Mas Fendi gimana kalau misalkan itu supaya intinya itu nggak kalau ketika misalkan Mas Fendi yang posisinya itu ternyata Mas Fendi di orang pertama nih yang dapat beritanya nih, udah apa yang akan Mas Fendi lakukan gitu sih. Nah, sumber beritanya ini saya dapat dari mana nih? Ini apa internet? Oh ya paling gampang kan internet ya. Dari internet ya. Berarti medsos lah yang paling gampang kan. Oke, dari medsos lah. Ya. Nonsens lah kalau kita cuma langsung tiba-tiba nyari berita, Ya, tiba-tiba betul. ngetik liputan6.com, Ya. nggak ada yang pernah. Setuju sih. Pasti dari sosmed dulu, semua Betul, dari betul, sosmed, terus betul. dari biasanya dari entah yang apa namanya feed yang lewat lah, selewat atau apa, Ya, baru betul, itu betul. menimbulkan curiosity. Itu entah kenapa yang ini jadi yang sekarang lah model orang tuh nyari berita sekarang begitu tuh orang itu. Yes. Nah, Mas Fendi gimana nih supaya itu bisa dikelola oleh Mas Fendi nih? Nah, sebetulnya apa ya? Kalau gue mikirnya ya terkait berita-berita yang gue dapat dari internet ya, kayak contohnya dari media sosial atau platform-platform yang lain gitu. Nah itu apa ya? Informasinya kan biasanya cuma sepotong-sepotong ya kalau di Instagram ya reelsnya doang lah, ini ada misalkan ada berita terkait apa gitu ya. Contohnya kemarin tuh yang apa menjanjikan bahwa kalau dia terpilih BBM gratis. Nah, itu kan juga satu Itu juga informasi aneh sih. kan. Itu aneh Nah, sih, iya. Itu biasanya informasi kayak gitu tuh gua cross check lagi gitu. Ke ya gua cross checknya di internet juga sih. Gua cross check lagi ke media lain gitu. Kayak contohnya yang lebih kredibel kayak yang dikeluarkan sama perusahaan, biasanya misalnya berita-berita kayak di internet kayak ada kompas.com, detik.com. Nah, itu kan biasanya lebih apa? Lebih bisa dijamin lah, dipercaya gitu ya. Radar gitu lah ya pokoknya. Daripada informasi asumsi orang yang dipost di masing-masing Sosial media media. sosialnya gitu. Iya. Nah, biasanya gue akan cross check lagi, bener nggak sih informasi itu yang disampaikan di media sosial gitu ya. Nah, ini kan kembali lagi kalau tingkat literasi media bacanya orang tinggi, biasanya kan akan melakukan cross check gitu kan. Tapi kalau misalnya dia tingkatnya rendah, dia akan menganggap itu sebagai sebuah fakta dan itu akan disampaikan ke yang lain gitu. Kalau dihubungkan dengan etika tadi, kalau dari sisi orang yang ngepost itu kan mungkin dari sisi dia apa ya? Kalau menurut gua nggak, kurang beretika ya, karena informasi itu belum tentu benar tapi dia udah share gitu informasinya gitu. Nah itu menurut gua ya itu. Jadi intinya tetap memang ya etikanya berarti memang nggak ada lah ya orang itu. Kita bisa katakan orang tersebut kurang beretika lah ya gitu. Sederhana itu gitu. Jadi ya berarti memang intinya pada dasarnya memang perlu disadur lagi lah ya berita yang tersebar supaya mungkin ya berita itu bisa tidak ya kalau memang beritanya salah ya bisa disaring bahwa ini salah nih udah Ya, stop lah di gua udah nggak usah kemana-mana lagi. Kalau memang benar dan memang harus disebarkan ya harus disebarkan, tapi kalau memang kayaknya berita ini orang-orang udah pada tahu deh, jadi kayaknya nggak usah disebarin ya udahlah gitu, jadi konsumsi pribadi paling gitu ya berarti jadi mau nggak mau ya. Tapi gua agak ada pertanyaan sih, kayak ada pemikiran juga barusan tuh, gimana kalau beritanya itu sebetulnya orang atau kelompok itu tahu bahwa faktanya itu adalah seperti ini, tapi informasinya itu dipelintir supaya membangun opini publik supaya mereka itu contohnya terkait buzzer? Ya seperti itulah. Jadi ini tolong biar gua kepilih ya, yang lainnya tolong Ya. dijelek-jelekin lah, entah di beritanya dipelintir ya, walaupun faktanya ada tapi fakta itu dipelintir supaya menarik perhatian orang, jadi jadi nggak jadi berita palsu gitu, tapi untuk mementingkan golongan Sebenarnya atau bukan kelompok atau individu. sebenarnya kayaknya sempat kejadian di pemilunya Amerika ya, Hillary Clinton lawan Donald Trump ya, itu kayak bukan berita palsu sih tadi. Jadi kebetulan ini
ini dua orang ini tuh kalau nggak salah memang dalam tanda kutip udah agak inilah gitu, banyak case-nya gitu. Nah itu tuh case-nya diangkat-angkatin lagi tuh, case-case yang negatif tuh. Oh iya. Itu Dinaikin dijembrengin lagi. lagi Jadi lah. jadi yang saya nggak tahu gue nggak tahu bilang apa, tapi pokoknya yang negatif tuh dijembrengin lagi tuh. Kayak Hillary Clinton tuh negatifnya apa, Donald Trump tuh negatifnya apa, pelan-pelan tuh ini nyebarin. Kalau kayak di kita kan masih ada ya yang si negatifnya ditutup, enggak, ini benar-benar dijembrengin aja gitu, kayak membuka luka gitu, seolah-olah tuh kayak gitu. Iya nggak sih, menurut maksudnya kayak gitu kan? Iya betul. Iya. Heeh. Berarti kan sebenarnya kurang lebih tuh dibilang fakta juga bukan gitu kan? Iya, faktanya mungkin sudah dipoles gitu ya, apa Iya, berita yang dipoles dipercantik lah, gitu iya, ya, berita yang supaya dipercantik. yang mau mengonsumsi informasi itu jadi tertarik gitu, terus untuk iya. menyebarkan ke yang lain, oh dia orangnya begini, ini begini. Artinya kan berarti kalau bisa ditarik kesimpulan dari dua informasi tadi kan berarti sebenarnya informasi hoax itu belum tentu dibuat-buat. Artinya mungkin bisa saja emang informasi itu memang pernah ada, tapi timing dikeluarkannya kan berarti ada intensi di situ kan, ada niatan kayak yang kepentingan. tadi yang di pemilu di US maupun yang tadi pada saat ya beberapa kali lah ada yang dipelintir dan kayak gitu kan berarti sebenarnya itu ada niat yang tidak baik dari orang kan sebenarnya. Walaupun itu sebenarnya mungkin untuk kelompok dia sendiri, tapi pada akhirnya lagi-lagi ya masyarakat lagi yang akhirnya jadi korban kan. Nah, dan menurut saya itu tetap aja jadi hal yang kurang beretika, walaupun tadi dibilang bahwa informasi itu walaupun itu nyata, tapi ya sebenarnya pada saat momen itu sebenarnya itu nggak perlu diangkat juga sebenarnya kan. Kalau kita bilang itu etis atau enggak ya itu jelas nggak etik, karena ya buat apa namanya mengorek Luka lama ya, luka lama. isu lama ya, Isu bahkan lama. mungkin bisa jadi cuman isu doang Iya, gitu, iya. bukan Iya. sebuah fakta gitu. Mungkin Iya. ada yang faktanya ada, mungkin cuma sepersekian persen dari Iya. Betul. dari berita itu, tapi yang satu tuh baru cuma isu aja gitu. Betul. Ya memang ya agak disayangkan sih pada saat Iya. itu memang tuh sempat iseng ngikutin pemilunya itu tuh ya agak disayangkan sih, ramainya di situ ternyata gitu sih. Iya. Tapi Kurang apa? Gue juga tertarik sih dengan informasi yang disampaikan Pak Alberto tadi tuh, bahwa orang itu lebih banyak tertarik dengan berita negatif daripada berita positif. Oh ini yang tadi pas itu ya kalau ngomong tadi ya. Bener kan? Oke. Itu Jadi masuk akal juga sih iya. menurut gue. Tadi gue juga sempat iseng sih waktu Pak Albert ngomong tuh, di pas ngomong dia coba kalian cek semua berita, si berita itu tuh yang muncul berita negatif duluan apa berita positif duluan, atau kebanyakan mana berita positif atau berita negatif. Dari saya gue sempat ngelihat dari si beritanya itu ya dia ada 5 headline gitu, 3 diantara negatif loh, 2 ya satu termasuk inilah kayak ya karena resep masak jadi gue anggap netral lah, jadi nggak senang juga enggak, positif juga ya sosok lah gitu. Tapi yang positif juga ada, kayak misalkan tadi itu tentang nenek apa kakek yang berumur 100 berapa tahun gitu, dia memberikan kayak pesan kehidupan lah, entah pesan kehidupan atau pesan bagaimana cara supaya bisa hidup lebih berumur panjang gitu. Itu sih ini kayak agak benar juga waktu pas tadi kuliah umum itu terjadi itu, oh iya benar juga yang kejadian ini benar nih gitu. Apakah sebegitu menjual itu sih pertanyaan langsung dipikirin itu, langsung yang kayak apakah semenjual itu gitu sih. Ya artinya ketika memang tadi dibilang bahwa orang kita itu lebih cenderung lebih suka dengan berita negatif, itu juga artinya yang dari tadi disampaikan bahwa berarti memang ada literasi baca yang kita sebenarnya masih rendah gitu, dengan kita yang lebih tertarik dengan bahasa negatif atau bukan bahasa negatif ya sebutannya berita negatif. Artinya kan orang akan berbondong-bondong setelah itu akan menyebarkan itu lagi, itu kan jadi efek domino lagi kan, berarti kan yang akan muncul atau yang akan tersebar adalah ya berita negatif ya, karena tadi itu kan dari literasi baca orang kita yang sebenarnya masih dibilang rendah gitu, karena
tidak jarang atau mungkin sering tidak ada proses cross check dulu gitu kan. Yes. Langsung telan lah ya Iya, beritanya. iya, betul. Tapi berita negatif itu belum tentu hoax kan? Iya. Iya kan? Iya. Bisa jadi tadi kan balik lagi bisa jadi itu adalah berita hoax itu bisa jadi adalah berita negatif yang dipoles atau berita Iya. positif yang dipoles Iya. Betul. demi kepentingan pribadi. Betul. Itu sih paling berarti bisa kita tarik kesimpulan sebenarnya yang pertama tuh yang salah, kalau kita ngomong yang salah itu berarti salah orangnya kan. Ya. Setuju, saya juga setuju. Terus kita setuju baik dari sisi orang yang membuat maupun dari orang yang menyebarkan. Betul. Ya. Terus yang kedua tuh terkait dengan mitigasinya. Berarti mitigasinya memang ya karena berita ya. Berarti mau nggak mau memang harus dibaca gitu. Iya, betul. Memang harus dibaca. Meningkatkan. Dan baca memang salah satu memang cuma satu-satunya untuk meng-cross check berita tersebut. Iya. Entah dibaca beritanya dari berbagai multi platform atau mungkin dari satu platform yang tadi untuk ngecek yang terpercaya atau mungkin tadi platform yang memang dia pekerjaannya sebagai relawan itu mencari fakta tentang berita tersebut kayak tadi ada namanya cek fakta gitu kalau nggak salah segitu ya namanya cek fakta atau apa gitu. Jadi dia memang intinya pekerjaannya ya berita itu tuh langsung yang oh ini beritanya hoax nih, ini beritanya benar, ini hoax Ya. gitu. Dia tuh udah ada saringan di situ tuh. Iya. Berarti ada dua kesimpulan tadi ya berarti ya. Kalau lebih orangnya salah dan memang harus dibaca lagi beritanya. Betul sih. Meningkatkan literasi baca ya. Iya. Sangat disayangkan ya orangnya banyak tapi Literasi literasi bacanya masih masih kurang. Ya. Betul. Oke, berarti Kayaknya udah cukup ya. cukup. Thank you guys. Oke, terima kasih. Makasih semuanya. Mau ngomong apa tadi ya? Klik baik dibuka. Apalagi yang belum masuk bang. Udah kan? Semua. Ya udah. Cakupannya udah cukup bang. Udah. Berarti tinggal gaji yang masuk ya. Ditunggu.